Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa bahagianya seorang mukmin dan seorang muslim pada saat tamu yang agung mulai mendekat dan semakin mendekat. Hari Jumat ini adalah merupakan Jumat terakhir daripada bulan Sya'ban. Artinya adalah Jumat yang akan datang insyaallah ta'ala setiap kita sudah berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu khatib tidak ingin kehilangan momentum yang sangat bermanfaat dan sangat tinggi nilainya kali ini untuk kembali menyegarkan kita sekalian dengan apa yang seharusnya setiap muslim dan setiap mukmin untuk mempersiapkannya. Jamaah Jumat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu setiap kita mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Allah hanya sisihkan 1 bulan dari 12 bulan, 1/12. Kalau 360 dalam 1 tahun, hanya 30 hari, bahkan kurang dari itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga Allah buka. Futihat abwabul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu neraka Allah tutup. Wa ghulqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka Allah tutup. Bulan Ramadan, kata Rasul, wasuffidatis syayatin, syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nar. Allah mempunyai kuota, mempunyai jatah untuk siapa saja yang ingin bebas dari ancaman azabun nar. Dan itu kata Rasul, wa dzalika fi kulli lailah. Kesempatan untuk terbebas daripada ancaman azab neraka itu adalah, kata Rasul, setiap malam. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah siapkan siapa di antara kita yang ingin semakin tinggi dan tidak puas dengan kedudukannya saat ini, dia ambisius untuk semakin mulia, semakin tinggi di sisi Allah. Allah pun sediakan satu kesempatan. Silakan pilih dan berlomba dari 5 malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Allah sediakan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
keutamaannya adalah bahwa lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Wahai saudaraku, Allah Rahman, Allah Rahim menyediakan kepada kita kesempatan, memberikan, menawarkan kepada kita peluang. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan menyelisihi dan mengingkari janjinya. Sungguh bulan Ramadan bagi orang yang beriman adalah berhak untuk mendapatkan pengorbanan dari mulai yang termurah sampai dengan yang termahal, sekalipun mereka siap untuk mengorbankannya untuk supaya meraih semua janji, antara lain yang tadi sudah sebagian saya sampaikan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu harus kita bergegas mempersiapkan diri serius, sungguh-sungguh. Ini adalah bukan sekedar mega proyek. Tidak ada artinya dunia ini kalau Allah sudah masukkan kita ke dalam surga, karena surga itu sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kata Allah azza wa jalla, a'dadtu li ibadi, aku siapkan untuk hamba-hambaku ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. Itulah surga, hanya sekedar nama. Sesungguhnya kenikmatan itu adalah di sana, di dalam surga. Allah berikan kesempatan untuk kita memperaih dan memperoleh surga itu. Ramadan di depan kita. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah khutbah sangat ringkas, tetapi saya ingin setiap kita mengingat poin-poin berikut dan kemudian persiapkan setiap diri menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, lalu kita meraih segala kebaikan dan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Amin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 yang hendaknya kita fokus. Pertama, sebelum tiba Ramadan. Kedua, saat nanti kita mengalami Ramadan. Dan yang ketiga, kalau Allah beri umur panjang, Ramadan selesai pun kita masih hidup. Apa kira-kira? Beberapa hari ke depan, beberapa jam ke depan, Ramadan menjelang, apa yang harus kita persiapkan? Saya mengajak saya pribadi dan setiap kita agar tidak kaget, agar tidak gagap, agar tidak spontanitas menyambut tamu agung ini. Maka persiapanlah dengan 5 hal. Yang pertama, dengan berdoa, bermohonlah kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jamaah yang rahmati Allah. Yang kedua, siapkan, bersiap dari sekarang, berilmu tentang bagaimana menghidupkan dan mengefektifkan Ramadan. Buka-buka lagi, segarkan kembali, tanya, dan seterusnya. Lengkapi ilmu kita menghadapi Ramadan agar semuanya efektif, tidak berdasarkan bukan ilmu, tetapi didasarkan pada ilmu, sehingga amalan kita akan berarti. Ketiga, persiapkan Ramadan dengan cara merencanakan yang baik. Apa saja yang akan kita fokus pada bulan besok? Ramadan adalah identik dengan saum Ramadan, itu adalah sudah pasti. Ayo yang lainnya kita rencanakan, mungkin membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah, Imam Madhab Syafi'i yang diikuti di Indonesia,
60 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita pengikutnya? Bersiaplah dengan program yang terukur, yang terencana dengan baik. Mau ngapain kita pada bulan Ramadan? Yang berikutnya kelima, kendalikan hal-hal yang kurang prioritas, yang tidak prioritas, yang memalingkan, yang mengganggu, meraih, memperoleh keutamaan bulan Ramadan. Dari sekarang dipetakan untuk kemudian sisihkan sejenak, kesampingkan sejenak, atau jadikan kurang prioritas dan jadikan Ramadan adalah prioritas. Kalau 5 perkara ini ada minimal, maka kita akan fokus dan masuk pada bulan Ramadan penuh dengan kesiapan. Kalau Ramadan Allah sampaikan pada kita, dan itu adalah nikmat Allah yang besar, anugerah yang tak terhingga. Mari kita manfaatkan. Bagaimana manfaatkan Ramadan? 5. Yang pertama adalah selalu niat yang baik karena Allah. Karena salah niat, apalagi kalau tidak niat, maka amalan kita nyaris sia-sia. Berniatlah karena Allah. Terlebih Ramadan, niatlah pada setiap malam, karena sesungguhnya dia adalah sesuatu yang harus diniatkan dan disengajakan. Niat lurus karena Allah, tulus karena Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah. Kedua adalah lakukan evaluasi harian, koreksi apa yang sudah, apa yang belum, apa yang kurang, apa yang sudah cukup, apa yang perlu ditingkatkan. Lakukan ini setiap hari, minimal di akhir menjelang tidur, sebagaimana para ulama dan orang soleh dahulu melakukannya. Kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan esok akan kita lakukan lebih baik. Yang ketiga adalah, apa salahnya kita tidak puas untuk menambah jumlah ibadah kita? Dari 1 tambah jadi 1, 2, dari 2 tambah 1 lagi jadi 3, dari 5 tambah jadi 7. Bukankah kita selalu ingin bertambah dalam urusan dunia? Padahal dunia akan kita tinggal. Kenapa tidak punya kita rasa ingin bertambah dalam urusan akhirat? Yang itu adalah janji Allah yang sangat pasti. Perbanyaklah jumlah ibadah kita pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, tingkatkan kualitasnya. Jangan hanya sekedar jumlah, tetapi khusyuknya tingkatkan, kesabarannya tingkatkan, keikhlasannya tingkatkan, makna dan nilai Ramadan nyatakan dengan sikap dan pernyataan hidup, sehingga Ramadan akan lebih mewarnai dan mendidik kehidupan kita. Terakhir adalah jadikan Ramadan itu sebagai pengendali hawa nafsu. Kalau saja di luar bulan Ramadan harusnya jujur, dia hoax dan berdusta. Harusnya dia tunaikan amanah, dia malah berkhianat. Harusnya dia sabar, dia malah mudah untuk murka. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari Allah Subhanahu wa taala tawarkan pada kita sungguh dengan berbagai keutamaan dan keunggulan. Bulan ini belum tentu Allah berikan di tahun yang akan datang. Yang dekat ini harus kita efektifkan dengan sebaik mungkin. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saja setiap kita mampu untuk melaksanakan apa yang direncanakan sebelum Ramadan, melaksanakan pada saat bulan Ramadan, maka seharusnya setelah Ramadan jangan lupa. Saya berpesan dengan 3M. Dari sekarang coba kita canangkan, Syawal besok, setelah bulan Ramadan besok, semestinya setiap kita menindaklanjuti Ramadan itu dengan 3M. Yang pertama adalah mengendalikan. Kalau ada sesuatu yang salah ingin dikerjakan, kendalikan. Jangan, karena itu adalah tidak diajarkan, tidak dibiasakan di bulan Ramadan. Kalau ada sesuatu yang malas, tidak mau dia mengerjakan, kendalikan. Jangan malas. Toh bulan Ramadan kita terbiasa dan bisa. Kenapa di bulan Syawal tidak bisa? Yang kedua adalah melanjutkan.
Kita sampai 1 bulan nanti insya Allah Ta'ala saum, setiap hari saum sampai 29 atau 30 hari lamanya. Masa tidak ada yang tersisa di bulan Syawal? Lanjutkan saum itu, lanjutkan ibadah itu, lanjutkan takwa itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga adalah membiasakan. Kita terbiasa nanti di bulan Ramadan untuk menahan amarah, untuk jujur, untuk tidak malas, dan seterusnya dan seterusnya. Maka biasakan itu dalam selain bulan Ramadan, sehingga ibadah kita, jati diri kita sebagai muslim, kita sebagai umat Muhammad, setianya, solehnya bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan saleh, di bulan Syawal saleh, di bulan Dzulhijjah saleh, di bulan Rajab saleh, sampai ketemu Ramadan lagi kita tetap saleh. Bahkan datang Ramadan akan datang, akan semakin meningkat kesolehan kita dan ketakwaan kita. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka dada kita untuk menerima hidayah Allah dan menjadikan hamba-hamba Allah yang setia, taat, patuh dan jauh dari maksiat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Muhammad yang setia mengikutinya dan istiqomah sampai husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wassalatu wassalamu ala man ittaba'a sunnatahu wahtada hudahu ila yaumil qiyamah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah, melalui khutbah yang kedua ini saya ingin setiap kita benar-benar bersiap menghadapi Ramadan. Dan karena Ramadan adalah identik dengan surga dan identik dengan neraka ditutup, sehingga semestinya setiap kita diberikan kelapangan, diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk mengerjakan apa saja yang baik-baik. Dan karena dia adalah pintu nerakanya ditutup, maka malulah kepada Allah, berhentilah dari berbuat maksiat, dan juga termasuk jangan memberi peluang dan kemudahan orang lain untuk bermaksiat. Allah menyuruh kita, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonganlah kalian dalam kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan bertolong-tolonganlah kalian dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kepada kita jalan bahwa Ramadan adalah pintu gerbang kita menuju rahmat Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita tidak patut untuk tidak tertarik, tetapi justru setiap kita tumbuhkan semangat dan gairah bahwa Ramadan adalah bulan ibadah, Ramadan adalah bulan tempaan setiap kita menuju takwa, karena kita semua akan memperoleh sesuatu yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hal sunnah Rasul terkait dengan akhir daripada bulan Sya'ban yang saya tidak salah menyampaikan adalah kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tuqaddimu Ramadana bisawmi yaumin aw yaumain, jangan kalian dahului bulan Ramadan dengan saum 1 atau 2 hari sebelumnya. Jadi bagi kita yang tidak terbiasa saum, tidak Daud, tidak Senin Kamis, maka karena sudah menjelang bulan Ramadan, persiapkanlah secara fisik, lahir dan batin menghadapi Ramadan, dan jangan melakukan saum 1 atau 2 hari sebelum tibanya bulan Ramadan. Dan bergegaslah, amatilah, carilah tahu tentang ru'yatul hilal,
Karena kita masuk bulan Ramadan ini adalah dengan ru'yatul hilal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi, wafturu li ru'yatihi." Saumlah kalian kalau kalian memang melihat ru'yatul hilal, dan berbukalah kalian kalau kalian memang melihat ru'yatul hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Kalau kalian ternyata terhalang untuk melihat ru'yatul hilal di awal maupun di akhir Ramadan, kata Rasul, sempurnakan dari 29 menjadi 30 hari. Jemaat-jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin, Allahumma aslih ahwal al-muslimin, Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika min al-bala' wal ghala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma man arada bil islami su'an wa syarran fa'ashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya aziz ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.